Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma pagi ini kita akan membahas ilmu kita tentang dunia akhirat ini, yaitu cara meraih berkah di dunia dan akhirat. Ini caranya mencari berkah dunia akhirat itu seperti apa? Berkah itu sendiri juga. Bapak Ibu jemaah pengawasan Selasa pagi yang kau hormati, bahwa berkah itu adalah kebahagiaan, karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita manusia. Jadi ada kenikmatan, ada karunia, ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, itu namanya berkah. Kalau kita ingin mendapatkan berkah, maka hidup kita akan bahagia. Kalau kita mendapatkan berkah, maka hidup kita akan nikmat. Karena orang yang punya banyak harta, tinggi pangkatnya, besar kekuasaannya, tapi kalau tidak mendapat berkah dari Allah, tidak ada gunanya. Saya berikan contoh. Banyak orang menurut kita hartanya banyak, sugih, rumahnya pirang-pirang, mobil pirang-pirang, ya, jabatannya juga tinggi, tapi hidupnya nggak bahagia. Misalkan saya banyak keluhan saya, pikiran saya nggak pernah tenang. Soal harta saya ini hanya bikin pusing. Ada orang yang minjam hutang nggak dibayar-bayar. Ada harta saya sama orang itu terus urusannya belum selesai, ya. Jabatan yang dimiliki malah saya putek mikirin jabatan saya ini. Ada orang yang ingin mendongkel saya, gitu. Ada orang yang gak suka saya menjabat ini. Ada orang yang benci sama saya, sehingga saya mendapatkan tekanan. Jabatan tinggi, harta banyak, tapi tidak bahagia. Artinya apa? Tidak Tapi hartanya nggak begitu banyak. Dia hanya orang biasa, petani biasa, pedagang biasa, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, tapi hidupnya senang. Hatinya tenang, ibadah itu senang, melakukan sesuatu itu bahagia. Penyakit pun tidak ada keluhan, enak aja. Makan juga enak, tidak harus larang-larang, tapi enak. Menggoreng tempe bacem, sayur kangkung, bayam, tapi makannya nikmat. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, karunia karena berkah tersebut. Makanya Bapak Ibu, berkah itu kalau kita dalam tradisi di Jawa, itu kalau kita misalnya ada acara kenduren, ya, bapak-bapak kenduren kan kalau habis kenduren bawa apa? Bawa berkah. Kenapa? Karena orang yang punya hajat, yang memiliki hajat tadi itu yang mengundang bapak-bapak datang itu, dia senang, dia bersyukur. Tanda syukurnya diberi makanan. Makanan yang diberikan tidak hanya untuk bapak-bapak kawanan pulang gitu, biar yang di rumah juga bisa menikmati. Dia tuh Bu, sering dibawain bapak-bapak berkat, gitu. Nah, itu berkat, itu simbolnya. Jadi kalau masyarakat tradisional dulu sampai sekarang menyimbolkannya dengan nama berkat. Padahal kan nasi kotak aja, gitu. Jenenge kan nasi kotak, tapi menjadi berkat. Nah, karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa berkah itu memang selalu kita harapkan,
kita tunggu-tunggu, kita dapatkan. Makanya di dalam kehidupan kita di dunia ini, yang namanya berkah itu kita kejar, kita mohonkan kepada Allah supaya Allah memberikan kita berkah. Contohnya apa? Pertama, saya beri contoh pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya tadi memulai acara ini, Bapak pembawa acara yang tadi membimbing mengaji, memulai acara ini dengan mengucapkan apa? Bismillah, habis itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Semoga keselamatan buat panjenengan semua. Warahmatullahi, dan semoga rahmat Allah, kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan berkah Allah bersama panjenengan sedoyo. Berkah, doa itu. Karena kita didoakan supaya dapat berkah dan rahmat, maka kita lalu jawab kepada yang mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan berkah Allah juga bersama panjenengan sedoyo. Berkah. Makanya kalau kita didoain orang, diucapkan salam, salam itu doa, maka harus dijawab supaya dapat berkah. Contoh pertama. Lalu contoh kedua, kalau kita, bapak-bapak dulu semua ini sudah menikah sedoyo nggak ada yang muda-muda ya. Itu saat menikah itu pasti didoakan oleh Pak Penghulu, oleh Pak Kiai, Pak Ustadz. Mesti ada yang memimpin doa untuk pengantin berdua. Apa doanya? Lagi-lagi minta berkah. Allahumma barik bainahum kama barakta Adam wa Hawa kama barakta Yusufa wa Zulaikha kama barakta Muhammad wa Sayyidah Khadijah. Apa doanya Bapak Ibu? Ya Allah, berkahilah kedua mempelai ini. Berkatilah kedua mempelai ini, sebagaimana Engkau ya Allah memberkati pernikahan Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau ya Allah memberkati pernikahan Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, sebagaimana Engkau ya Allah memberkati pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Berkah. Makanya kalau kita ada orang mengajak manten, lalu ada baca doa, ojo ngobrol wae. Doa, saat berdoa itu kita mengaminkan. Karena kalau doa sudah lebih 40 orang, 40 orang ke atas, itu insya Allah doanya dikabul. Itu doa minta diberkati. Ya. Begitu pentingnya kita minta Allah memberkati. Supaya apa? Supaya pengantin itu nanti itu hidupnya bahagia, hidupnya senang, hidupnya kalau bahasa kita itu sakinah, mawaddah, warahmah. Kan kita biasa menyebut gitu. Bahasa Al-Quran itu bahasa sakinah. Berkah. Itu contoh kedua. Lalu contoh yang ketiga adalah ketika kita menyantap makanan. Lagi-lagi kita minta diberkahi. Nah, kalau tadi saya mengatakan kalau kita mengejar berkah itu memang begitu. Apa doa kita? Nah, Ibu kalau kita baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Perhatikan artinya. Allahumma barik lana. Ya Allah berkahilah kami fima razaqtana, rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Waqina azabana, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Berkah. Kenapa kita ingin makanan yang kita makan itu juga kita minta diberkahi? Makanan itu kadang-kadang kan kata dokter, oh ini kolesterol, gitu.
Ojo asin-asin kok kan uya, enggak hipertensi, tekanan darah tinggi. Ojo kau kan makan sego. Kenapa niki jenenge karbo? Gitu ibu-ibu yang diet itu wedi karo karbo, sego kok tadi. Jadi ada loh ibu-ibu, bapak orang nggak makan nasi. Alasannya apa? Nasi itu jebule manis, oke gulane. Gitu. Makanya kalau ada orang diabetes itu biasanya salah satu dietnya kurangi makan nasi. Lakno di rumah kita kalau nasi itu sego itu sok disemuti tapi ibu. Gitu. Karena aslinya manis walaupun tidak semanis gula gitu. Ya. Makanya kalau orang-orang yang diet itu ada teman saya beberapa yang diet karena diabetes itu segonya itu yang rendah karbo, sego merah itu nasi merah. Itu ibu ya, nasi merah. Ya. Karena kita meminta berkah kepada Allah, kita berharap yang tadinya karbo lah, yang katanya kolesterol lah, yang katanya lemak lah, kita harap dia tidak menjadi penyakit. Itu loh Pak. Kita berharap begitu. Walaupun kita juga jangan hanya berdoa tok, ya. Doa tok wis aman pokoknya. Kita tetap harus menyesuaikan. Kalau kita misalnya tekanan darah tinggi ya kurangi garamnya gitu. Ya, jangan terlalu asin-asin karena itu pemicu tekanan darah tinggi. Pemicu loh, bukan penyebab, pemicu. Kata dokter begitu. Kalau kita misalnya kolesterol kita tinggi, ya lemak-lemak itu mulai kita kurangi seperti gulai gitu. Seperti makanan yang mengandung santan, ya. Daging-daging ya, suka tongseng gitu toh dikurangi gitu. Tapi sambil kita tetap berdoa, Allahumma barik. Ya Allah berkahilah kami. Jadi berkah. Makanya kalau kita mencari berkah itu penting. Kenapa? Karena berkah itu di dalamnya ada kebahagiaan, ada karunia, ada kenikmatan. Dan kenikmatan, karunia, kebahagiaan itu tidak harus kaya. Jadi jangan orang dikira, wah aku kok bahagia deh, wes suge. Jangan, belum tentu orang kaya itu hidupnya setenang yang kita bayangkan. Ya, orang yang tinggi jabatannya belum tentu tingginya jabatan itu seperti yang kita bayangkan. Kalau pepatah orang tua-tua kita kan mengatakan semakin tinggi pohon itu semakin kencang angin bertiup dan semakin mudah ya. Nah, karena kita bicara tentang berkah, bagaimana sekarang pertanyaannya cara meraih berkah? Ini kalau paling kunci. Cara meraih berkah itu pripun? Okay. Karena kita ingin hidup kita itu bahagia, hidup kita itu sentosa, hidup kita itu nyaman, hidup kita itu sehat, hidup kita itu berjalan sesuai dengan harapan kita. Ibu bapak yang saya hormati, ada 3 cara untuk meraih hidup yang penuh berkah. Yang pertama menopo, yaitu takwa. Gampang, T. T pertama takwa. Kenapa harus takwa? Karena takwa itu apa itu? Artinya itu paling tidak ada 2. Kalau dari asal kata takwa, ittaqalla, telah takut. Ittaqwa itu telah takut. Takut maksudnya apa? Kita takut kalau melanggar perintah Allah. Misalnya, ini kan Ramadan 1445 Hijriah. Terus kita kan pengen ibadah itu kan sebagus-bagusnya, seapi-apinya. Lalu kita berniat, wah saya Ramadan ini saya jadikan momen kesempatan untuk ibadah seapi-apinya. Tujuannya apa? Supaya saya mendapatkan pahala yang banyak, ibadah yang mendatangkan kebaikan kepada saya. Saya takut kalau Ramadan besok belum tentu saya dapat kesempatan. Jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Walaupun kita tidak berharap begitu. Kita sih berharap Ramadan besok juga kita masih dapat. Artinya usia kita panjang. Tapi siapa yang menjamin?
Kan ada yang tahu Bapak ya. Apakah yang meninggal di dunia ini orang tua saja? Tiang sepuh tok yang meninggal. Dan bayi yang meninggal, bocah cilik yang meninggal, remaja meninggal, orang dewasa meninggal, orang tua apa lagi? Karena kita takut kepada Allah, kita takut kalau tidak taat kepada bukan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah mengingatkan kita. Bapak Ibu perhatikan maknanya. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, kata Gusti Allah, niscaya kami membukakan untuk mereka berbagai keberkahan, berkat dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Ini jelas Bapak Ibu. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa, itu Allah membukakan pintu berkah. Makanya kalau kita, saya tidak kaya kok, biasa hidup saya sederhana, tapi keluarganya bahagia, anak-anaknya soleh-soleha, badannya sehat, sejahtera, itu berkah. Makanya kunci yang pertama agar mendapatkan keberkahan itu adalah takwa. Lalu kaping kali yaitu udah sedekah S. Kalau tadi T sekarang S. TS gitu nggih. ST. Sedekah. Kenapa sedekah ini bisa mendatangkan berkah kepada kita? Bapak Ibu, kalau ada orang meminta tolong kepada kita, meminta sedikit hak milik kita, misalnya pengemis itu, lalu kita beri. Kalau ada orang meminta lalu kita beri, senang bukan Bapak Ibu? Senang. Alhamdulillah Gan, alhamdulillah Bu, alhamdulillah Pak, matur nuwun, mugi-mugi panjenengan tetap sugih. Gitu karena kita pemurah. Orang bersedekah itu orang pemurah. Karena orang pelit tidak akan mau bersedekah. Tapi kalau kita bersedekah, itu berikanlah yang terbaik. Misalnya datang peminta-minta, ini bulan Ramadan biasanya mau kayak mulai itu keliling kampung, entah orang mana-mana, waduh yang betul ngerti. Kalau kita ingin memberikan sesuatu, itu berilah yang sedikit bernilai. Kita misalnya orang tua kita kelihatannya belum makan, lalu minta nasi. Terus di rumah kita di rice cooker, magic jar kita ada nasi. Terus di bawah tudung nasi, tudung saji ada juga nasi. Di tudung nasi kemarin, di rice cookernya nasi sekarang. Kalau kita ingin memberi nasi yang mana Bapak Ibu? Nah, nasi yang sekarang yang di rice cooker. Jangan kita memberikan sesuatu yang orang lain belum tentu suka dan kita sendiri tidak suka. Wong kita udah nggak makan nasi yang di bawah tudung karena suwe paling basi gitu. Sehingga tidak kita makan. Yang kita makan di magic jar kita, magic comb kita, itu yang kita makan. Nah, apa yang kita makan itu berikan kepada orang. Walaupun tidak harus sebanyak-banyaknya, sepantasnya kalau itu orang kasih untuk satu orang makan. Itu yang sedekah yang baik itu. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah berkata, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Nah ini Bu, Bapak coba dengarkan artinya. Kalau kita kita pahami, rasanya kita bisa takut ini kalau mengalami hal seperti ini. Dia lalu berkata sambil menyesal. Ini mayat. Ya Allah Tuhanku,
sekiranya engkau berkenan menunda kematian. Jadi dia minta, ya Allah jangan aku dimatikan sekarang, seandainya bisa aku hidup lagi, walau sedikit lagi aku akan bersedekah dan aku niscaya menjadi orang yang soleh. Jadi ternyata kalau mayat sudah meninggal, sudah menjadi jenazah, lalu amal perbuatannya sedikit, dosanya banyak, yang dia inginkan cuma satu. Kalau dia diberi kesempatan, yaitu apa? Ingin bersedekah. Fa'as-saddaq. Ya Allah, kalau aku ditunda kematian, kalau dia udah mati nih, lalu dapat kesempatan, hanya satu yang ingin saya lakukan, saya ingin bersedekah. Jadi sedekah itu tidak main-main, Bapak Ibu. Bukan masalah jumlah. Ada kotak infak di masjid, ada duit kita 1.000 rupiah, 1.000, kasih 1.000 sesuai dengan uang yang ada. Oh lagi banyak, kasih 10.000. Oh lebih banyak lagi, kasih 100.000. Makanya tradisi kita di kampung kita ini, dimanapun kita berada, kalau kita lagi dapat kenikmatan hidup, kita biasanya pripun Bapak Ibu? Syukuran atau tasyakuran. Nah itu berarti duit kita lagi banyak. Udah orang makan enak di rumah kita. Gimana? Ya toh? Pak Kiai, Pak Ustadz membaca doa, oh anak saya keterima jadi PNS, anak saya keterima jadi tentara. Boleh orang itu yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan susah. Kalau duitnya misalnya lagi banyak, ya banyak sedekah. Kalau duitnya sedikit, ya sedikit sedekah, tapi ajak. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mulai sekarang biasakan kita berinfak, bersedekah, bayar zakat. Kenapa? Karena itu amalan yang akan mendatangkan pahalanya kepada kita walaupun kita sudah meninggal, dan sedekah ini adalah cara yang kedua mendapatkan berkah. Yang terakhir, banyak silaturahmi. Silaturahmi. Jadi T takwa, S yang kedua sedekah, S yang ketiga silaturahmi. Perbanyak silaturahmi. Silaturahmi ini kok menapa? Silaturahmi itu adalah menjalin hubungan kasih dan sayang. Bapak Ibu kalau pernah musuhan sama orang, apa itu teman, apa tetangga, terus sekarang nggak pernah bertemu dan sudah nggak berhubungan melalui HP atau telepon, nah sekarang perbaiki hubungan. Penting itu silaturahmi. Apalagi dengan saudara sendiri. Masa ada kakak ngadi nggak mau bertegur sapa karena bagian warisan yang nggak adil. Nauzubillah min. Masa tonggo kiwo tengen ndak saling bersapa karena saling sombong gitu kan? Itu hubungan silaturahmi harus disambung. Papasan di jalan, wah itu musuh, belok kanan, kono belok kiri, ora jadi ketemu. Kita tuh akan enak hidup kita kalau kita itu tidak punya musuh. Hidup kita tidak akan tenang kalau kita punya musuh. Coba kalau kita melihat musuh kita ketemu lagi, sengit aku gitu kan. Gimana? Hati kita tuh adanya penyakit, senang. Tidak ada senang, yang ada itu sakit aja. Setiap ingat dia sakit hati kita. Apalagi orang yang kita musuhi itu, begitu lewat di rumah kita, numpak mobil, anyar mobilnya Pak, makin loro hati kita. Kalau aku utang ora dibayar-bayar, saiki malah tuku mobil anyar, motor anyar, sombong, gaya, nunggu kualat. Akhirnya apa? Dalam hati yang ada adalah penyakit, yaitu rasa benci. Nabi Bapak Ibu, kalau kita tidak punya musuh, semua orang sahabat kita, hubungan kita semuanya baik, hidup itu enak. Kita minta tolong enak, kita berhubungan dengan orang itu enak. Makanya jalinlah silaturahmi itu, gitu.
Dan kadang-kadang sekarang sejak zaman modern itu silaturahmi jadi berkurang nilainya Bapak Ibu. Nah kok bisa Bapak Ibu. Tetangga sebelah itu Idul Fitri, kita sebelah ya Idul Fitri, sama-sama Idul Fitri. Karena kita nanti mau jalan-jalan setelah Idul Fitri, sholat Idul Fitri, sehingga nggak pergi ke tangga sebelah, tapi cukup mengirim pesan WhatsApp. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin gitu. Sana ya jawab sami-sami, gitu. Padahal apa susahnya? Keluar sebentar, ketok pintunya, salam-salam. Itu sekarang yang kurang. Bener loh Bapak Ibu. Saya masih ingat sekarang itu contoh ada lagi. Dulu saya ingat kita di Jogja atau di kampung saya di sana itu kalau ada orang meninggal, kayak banget yang layak. Sampai tikar-tikar tuh di pinggir jalan itu penuh. Sekarang orang kampung itu paling yang melayat tuh hanya keluarga, teman, dekat. Karena separuh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah kirim. Nah, dikirim duit rapotong. Iya betul. Tapi bukan jamaah sini, nggih. Nah, kalau ada tetangga sebelah itu meninggal atau dapat musibah, datang Bu. Karena kalau kita datang salaman memberikan kekuatan kepada dia. Bu, yang sabar nggih, Bapak pun sedo nggih, sakit apa Bu? Nah, kena serangan fajar lagi, serangan jantung gitu. Oh nggih, mugi-mugi husnul khotimah. Lalu dipegang-pegang punggungnya. Yang sabar nggih Bu. Kalau ibu yang masih muda, sing sabar nggih jem. Kan enak. Kita yang didatangi ya enak. Ini orang yang punya HP dibuka HP-nya, mengucap lewat WA toh. Gitu. Apa fungsinya? Kecuali memang kita lagi sibuk atau kita tempatnya jauh sehingga mengucapkannya melalui HP. Nah ini silaturahmi itu pentingnya di sini. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah bersabda, kata Anas. Apa kata Kanjeng Nabi disampaikan oleh Anas ini? Kata Rasulullah, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, hendaklah ia menjaga hubungan baik dengan silaturahmi dengan kerabatnya. Kalau kita ingin diluaskan rezeki kita, kemudian ditangguhkan ajal kita, itu perbanyak silaturahmi. Rezeki kita diluaskan pripun? Bapak Ibu berkunjung ke tempat tetangga, tempat saudara, ke tempat teman, disuguhi mboten? Itu rezeki mboten? Rezeki. Terus dapat, anak saya pulang dari Jakarta nih pas bodoh. Terus dia dari Jakarta itu katanya di tempat kerjanya butuh karyawan. Anakmu ada kok yang pengen kerja. Itu rezeki. Dan kita dapatkan kenapa? Karena kita silaturahmi. Coba tetangga kita yang duluan silaturahmi, kan dia yang dapat. Tapi karena kita yang duluan datang, kita yang dapat. Itu rezeki. Kemudian ditangguhkan ajal kita pripun? Itu usia yang Allah berikan itu panjang, dan saat kita ditangguhkan ajal itu kita tuh tidak susah-susah. Ada orang ketika meninggalnya dalam keadaan koma, dereng titik, koma, suwe. Tapi ada orang sakit tidak begitu lama, bahkan ketika dia meninggal itu husnul khotimah. Pripun husnul khotimahnya? Meninggal wafat saat saat ngaji, saat baca Al-Quran, anaknya nggak ngerti, dia keningnya sudah mencium Al-Quran. Dikira kok bapak lama banget nyium Al-Qurannya. Ternyata si bapak sudah wafat dan saat mengaji. Itu yang disebut dengan husnul khotimah. Nah, jadi ibu bapak, kalau ingin kita silaturahmi kita itu bagus dan biasa dilakukan, ingat rezeki kita diluaskan Allah dan ajal kita dipanjangkan oleh Allah, sehatnya. Ya, dan ketika kita menghadap Allah itu kita tidak sakit payah. Nah, jadi kuncinya cuma 3 kalau kita ingin mendapatkan berkah. T yang pertama takwa, S yang kedua sedekah, T
S yang ketiga silaturahmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.